The Different Station. Ikhwan dan akhwat, selamat menyimak Karomah, kajian Ramadan Inayah bersama Ustadz Agus Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan Inayah yang berbahagia dan dimuliakan Allah, tak terasa hari ini kita memasuki detik-detik akhir bulan suci Ramadan. Bulan suci yang penuh keberkahan, bulan suci di mana banyak sekali keutamaan-keutamaan dan dilipat gandakan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Maka tentunya hasil ibadah selama 1 bulan penuh ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lebih penting lagi menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang takwa. Apa tahapan selanjutnya tak kala kita sudah memasuki tahapan ketakwaan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka orang-orang yang beriman, yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dia akan memasuki dan mencapai, meraih Idul Fitri. Idun itu artinya kembali, balik. Fitri kepada fitrah. Maka orang-orang yang beriman, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mampu kembali kepada fitrahnya. Apa itu fitrah manusia? Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna, terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani ini ketika kita kembali kepada Allah, maka jasmani akan dikubur di tanah menjadi santapan cacing-cacing belaka. Ruhaninya, iwan yang berbahagia, tidak tinggal di dalam kuburan. Ruhani ini akan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Sang Pencipta adalah Maha Suci, maka ruh yang tidak suci tidak akan kembali. Disinilah kewajiban kita selama di dunia ini, bagaimana mensucikan ruhani kita agar kelak mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena rohani yang tidak suci, tidak bersih, tidak mampu kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betapa bahagianya, mencapai kemenangan orang-orang yang senantiasa mampu membersihkan rohaninya. Kalaulah jasad ini, fisik ini membersihkan ya, dengan cara digosok sabun, bahkan di waktu corona sekarang manusia-manusia ya lebih intens, lebih perhatian untuk membersihkan diri. Ya, tangannya senantiasa dicuci pakai sabun, bahkan pakai sanitizer dan sebagainya. Dalam rangka apa? Menjaga virus agar kita senantiasa bersih. Nah, ruhani juga ada alatnya. Ruhani yang berhubungan dengan kalbu, hati nurani, hati sanubari yang ada di dalam diri ini, ada alatnya untuk membersihkan. Apa alat membersih kalbu? Baginda Rasul sudah mengatakan, innalikuli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu itu
memiliki alat untuk membersihkannya. Dan alat untuk membersihkan kalbu rohani ini tidak lain adalah dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Maka barang siapa yang menginginkan membersihkan kalbunya, ruhaninya, maka orang itu senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir bukan hanya sekadar diucapkan dengan lisan, tetapi bagaimana ditanamkan di dalam kalbu ini. Orang-orang yang belajar tarekat memintanya kepada seorang mursyid agar ditanamkan di dalam kalbu. Wabil khusus zikir khafi. Nah, dengan zikir khafi ini ya, kita senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu kembali kepada fitrahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia siapapun adalah pertama kali diciptakan Allah, itu ada ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita yang akan kembali lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap manusia ada keinginan, kerinduan untuk kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah ya, itu adalah makrifat kepada Allah. Maka dalam agama disebutkan awaluddin ma'rifatullah. Awal pokok pangkalnya agama itu makrifat kepada Allah. Maka setiap manusia itu memiliki potensi untuk makrifat kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa ingat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah kita semasa di dunia ini senantiasa berzikir istiqomah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka hati pun akan senantiasa bersih, ruh kita pun akan senantiasa bersih. Maka insya Allah tak kala jasmani dengan rohani ini terpisah, jasadnya masuk kuburan, ruhnya ini akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejak saat ini kita membiasakan diri, melatih diri agar mampu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat Idul Fitri. Laisal id liman labisal jadid, walakinal id liman ta'atuhu tajid. Bukanlah orang yang Idul Fitri, merayakan Idul Fitri itu yang memakai pakaian yang serba baru, tetapi orang yang merayakan Id itu adalah orang yang bertambah-tambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang benar-benar mampu marifat kepada Allah akan senantiasa menjaga segala perintah dari Allah, bahkan terus bertambah dan bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan melaksanakan puasa sebulan penuh Ramadan tahun ini ya, terus disempurnakan dengan mengeluarkan zakat, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu Idul Fitri ma'rifat kadat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selamat merayakan Idul Fitri 1441. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah memberkati kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Karomah, kajian Ramadan Inayah, dipersembahkan oleh Radio Inayah 100,8 FM Suryalaya, Tasikmalaya.